Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumber Bibit Banyumas. Bersama saya Ibnu Syafruddin, petani dan penjual bibit durian dari Desa Kamulyan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Durian adalah salah satu tanaman tropis, namun bukan berarti bisa tumbuh secara maksimal di semua tempat. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menanam pohon durian tidak sesuai dengan zonanya atau tidak sesuai dengan habitatnya. Kali ini saya mau berbagi tips buat teman-teman dalam memilih varietas durian berdasarkan zonanya dan juga tips memilih bibit yang baik agar pertumbuhannya bisa cepat dan maksimal. Kemudian yang pertama, jika teman-teman lokasi tanamnya berada di ketinggian di bawah 300 mdpl, teman-teman bisa tanam pohon durian jenis bawor, karena bawor ini tahan terhadap panas, kemudian pertumbuhannya juga tergolong lebih cepat besar, dan bawor ini memiliki ukuran buah yang besar dan juga daging yang tebal. Kemudian rasanya lebih ke banyak manisnya gitu ya. Dan durian bawor ini juga masih banyak diminati oleh penikmat durian di Indonesia, bahkan menjadi salah satu varietas durian yang terfavorit atau terpopuler di Indonesia, baik di kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Artinya durian bawor ini masih sangat masih sangat bagus, atau masih pasarnya juga masih bagus, marketnya di Indonesia masih luar biasa, sehingga bawor ini masih menjadi salah satu varietas unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian teman-teman, jika lokasi tanamnya di atas 300 mdpl atau antara 300 sampai 400 mdpl, teman-teman bisa mengoptimalkan zona ini, karena zona ini termasuk ke dalam zona emas di dalam durian ya. Jadi zona ini teman-teman bisa manfaatkan atau teman-teman bisa tanam durian premium jenis duri hitam. Duri hitam ini memiliki rasa yang creamy, legit, dan juga salah satu durian premium yang mungkin menjadi primadona atau menjadi yang terpopuler juga di Indonesia. Kemudian teman-teman juga bisa tanam di zona ini, teman-teman bisa tanam jenis musangking. Musangking ini buah yang memiliki warna kuning, kemudian aromanya juga kuat, dan juga rasa yang manis namun agak sedikit pahit ya. Jadi rasanya ini unik, memiliki khas tersendiri dibanding varietas-varietas yang lainnya. Kemudian jika teman-teman memiliki lokasi tanam yang di atas 400 mdpl sampai dengan 800 atau semakin tinggi lagi, itu artinya lokasi tanamnya semakin sejuk, teman-teman juga bisa mengoptimalkan lokasi tersebut dengan varietas duri hitam dan juga musangking. Kenapa? Karena dua varietas ini memiliki memiliki kekuatan atau memiliki daya tahan pohon yang luar biasa. Kedua varietas ini memiliki ketahanan terhadap perubahan suhu dan juga embun ketika berada di ketinggian di atas 800 mdpl, sehingga teman-teman bisa sesuaikan saja zonanya dengan varietasnya. Jangan sampai teman-teman salah dalam memilih varietas durian dengan zonanya. Seperti misalkan mungkin banyak teman-teman yang belum paham atau belum bisa menerapkan dengan baik. Seperti misalkan durian bawor teman-teman tanam di dataran tinggi, atau durian musangking teman-teman tanam di pesisir atau di dekat-dekat pantai. Mungkin tetap akan tumbuh subur di masa-masa vegetatif, pohon itu akan tetap tumbuh, namun yang kita harapkan biasanya tak kunjung dapatkan, yaitu durian kita yang kita harapkan adalah berbunga, kemudian berbuah, dan juga panen. Nah, kalau varietas ini tidak disesuaikan dengan zonanya, ada kemungkinan besar berbuahnya akan sulit tumbuh, tetap tumbuh gitu ya. Dengan perawatan yang sudah maksimal, otomatis kita akan membuang waktu dan juga membuang biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Maka dari itu lebih baik teman-teman sesuaikan saja untuk varietasnya dengan zonanya, agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal
hasil yang pastinya diharapkan oleh setiap petani di Indonesia. Nah, teman-teman, jangan sampai salah lagi. Kemudian teman-teman juga bisa memilih bibitnya, bibit-bibit yang berkualitas pastinya, bibit-bibit yang memiliki postur tubuh yang proporsional, dan yang paling penting adalah validasi atau kevalidan dari jenisnya. Teman-teman bisa pilih durian bawor dengan struktur pohonnya atau struktur daunnya. Yang paling mudah adalah daunnya. Daunnya ini teman-teman bisa bedakan antara bawor, sangking, duri hitam, dan varietas-varietas lainnya, itu semuanya jauh berbeda. Teman-teman bisa googling saja atau bisa lihat video-video saya sebelumnya mengenai perbedaan atau cara membedakan varietas durian satu dengan lainnya berdasarkan daun, karena daun ini adalah cara membedakan yang paling mudah dan yang paling gampang dilihat di kasat matanya. Kalau buah kan kita pasti nunggu panen dulu atau nunggu ada dulu. Kalau dari bibitnya itu pastinya dari daunnya itu bisa dibedakan. Kemudian yang gak kalah penting adalah terkait dengan postur tubuh dari bibit durian. Jadi bibit durian seperti yang teman-teman lihat di depan saya, ini tingginya sekitar 1,3 meter dan posturnya ini sudah proporsional. Kenapa saya bilang proporsional? Karena dengan tinggi 1,3 meter ini batang utamanya diameternya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi ada beberapa bibit yang dalam pembibitannya itu kurang diperhatikan sehingga bibit hanya tinggi saja, namun secara keproporsionalnya itu kurang. Jadi tinggi saja namun batangnya itu belum kokoh atau belum sebesar ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bibit yang proporsional secara tubuhnya, secara bentuknya, sehingga dari proporsional ini membuat kita semakin optimis dalam menunggu hasil buahnya, karena yang pasti setiap yang menanam pohon durian pasti berharap bahwa pohonnya cepat berbuah, pohonnya cepat tumbuhnya, cepat berbuah dan cepat panennya. Itu salah satunya ya dengan proporsional pohon inilah yang menjadi salah satu faktor yang bisa membuat harapan kita semakin nyata gitu ya teman-teman. Jadi kemudian terkait dengan zona, apakah bisa kita tanam di satu zona kita nanam dua varietas? Jawabannya adalah sangat bisa. Contohnya misalkan teman-teman lokasi tanamnya di 350 mdpl, teman-teman bisa tanam jenis bawor dan juga duri hitam. Keduanya memiliki ketahanan tubuh yang bagus, kemudian keduanya juga memiliki sifat genjah yang hampir sama dan pertumbuhannya sama-sama cepat gitu ya. Nah, balik lagi ke masalah bibit, teman-teman jangan sampai tergiur dengan bibit yang harganya murah namun penjualnya tidak bertanggung jawab, penjualnya lepas begitu saja, atau teman-teman nggak paham apa bibit yang mau dibeli dan apa yang diberikan oleh penjual bibit, atau oknum-oknum penjual bibit yang kurang amanah ya. Jadi teman-teman harus pahami betul sebelum kita melangkah ke step berikutnya. Yang pertama adalah pemilihan bibit, itu harus benar yang bagus. Sekali lagi jangan tergiur dengan bibit yang harganya murah teman-teman ya. Lebih baik kita agak tambah modal sedikit tapi pasti gitu ya. Nah teman-teman, di Sumber Bibit Banyumas dengan segala macam permasalahan yang kami temukan di lapangan, kami mencoba membantu customer kami. Jadi ketika Anda membeli bibit kepada saya akan membantu Anda dalam memilihkan varietas yang sesuai dengan zonanya. Kemudian saya akan membantu Anda bagaimana memilih bibit yang baik, dan kami akan seleksi bibitnya sesuai dengan postur tubuh yang memungkinkan pohonnya itu bertumbuh lebih cepat dan lebih artinya lebih genjah nantinya setelah di kebun. Nah, saya juga akan membantu Anda dengan sharing atau bisa gampangnya itu konsultasi gratis terkait dengan perawatan dari masa vegetatif sampai dengan masa generatif nantinya. Nah, Anda juga akan saya berikan garansi untuk bibitnya ketika
bibit dikirim kepada tempat Anda, kemudian terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan oleh kita, menjadi bibitnya rusak parah sampai dengan mati, itu akan saya ganti 100% bibitnya, atau saya akan kembalikan uangnya senilai pohon yang rusak tersebut. Nah, kemudian saya juga akan berikan beberapa fasilitas seperti gratis ongkir untuk tempat-tempat tertentu yang memang mungkin terjangkau atau tidak terlalu jauh. Saya bisa berikan gratis ongkir agar kita sama-sama enak dan juga kita sama-sama bisa bekerja sama dengan baik. Tujuan saya adalah satu, menjual bibit sekaligus mengedukasi, berbagi pengalaman, dan pastinya saya berharap bisa berhubungan berkelanjutan dalam berkebun durian ini dengan Anda, sehingga amanah inilah adalah salah satu yang saya jaga erat, saya jaga benar-benar, sehingga sama-sama enak, saya enak, Anda juga merasa nyaman. Ya, mungkin segitu aja. Itu adalah beberapa pengalaman yang saya temukan di lapangan, di perkebunan customer saya yang sudah saya kunjungi, sudah saya pantau bibitnya. Dan satu lagi, Anda juga bisa ketika membeli bibit kepada saya akan ikut memantau bibitnya sampai dengan 3 bulan dan perkembangannya seperti apa. Jika memang perkembangannya tidak kunjung baik, nanti akan saya ganti bibitnya atau akan saya recovery sebagaimana SOP yang sudah saya lakukan, sehingga bisa menghasilkan bibit yang pertumbuhannya baik. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Jika tertarik atau ingin ngobrol langsung dengan saya, teman-teman bisa hubungi nomor saya yang sudah saya cantumkan di layar HP. Silahkan hubungi saya, dengan senang hati kita akan sharing terkait dengan pembibitan atau terkait dengan perawatan pohon durian dari masa-masa vegetatif terutama sampai dengan nanti masa generatif selanjutnya. Oke, satu pesan dari saya. Waktu terbaik menanam pohon adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Maka dari itu, segeralah menanam pohon dan belilah bibitnya di Sumber Bibit Banyumas, sumbernya bibit durian berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.